Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi bersama kita di channel C, Super Easy English. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar sih bagaimana cara penggunaan en, dan the dalam bahasa Inggris. Nah, materi ini adalah hal yang sering kita gunakan ya teman-teman dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Maka simak terus video ini ya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari en, dan the itu? Jadi, en, dan the itu dalam bahasa Inggris disebut artikel, teman-teman. Adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Hal ini nantinya akan merujuk pada jumlahnya atau pada sifatnya, yaitu spesifik atau tidak spesifik. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti setelah ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama kita akan masuk ke fungsi dan en dulu ya teman-teman. Jadi fungsi dan en itu ada tiga. Yang pertama adalah atau en itu digunakan pada indefinite article. Apa yang disebut indefinite yaitu kata yang masih bersifat tak terbatas atau umum. Yang kedua, kata sandang ini itu digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Dapat meliputi person atau orang, thing atau benda, maupun idea. Kemudian yang ketiga, atau an hanya digunakan sebelum singular countable noun atau kata benda yang dapat dihitung dan jumlahnya hanya satu atau tunggal. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh kata benda yang menggunakan dan en ya. Jadi basic rules-nya itu adalah digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan itu adalah huruf yang selain A, I, U, E, O teman-teman. Misalnya di sini a chair, a van, a computer, a problem, a laptop. Semua dari kata-kata ini dimulai dengan huruf konsonan selain A, I, U, E, O sehingga kita pakai E. Kemudian bagaimana dengan penggunaan en teman-teman? Nah, en di sini adalah untuk kata benda yang diawali oleh huruf vowel atau A, I, U, E, O. Contohnya di sini misalnya an apple, an important case, an amazing show, an elephant, an ukulele. Nah, semua kata-kata di sini dimulai dengan huruf vowel atau huruf vokal A, I, U, E, O sehingga kita pakainya an. Dapat dipahami ya teman-teman? Nah, di slide awal tadi kita bicara basic rules atau peraturan dasar bagaimana penggunaan dan en ya teman-teman. 95% kita akan pakai peraturan itu ya teman-teman. Tapi teman-teman harus berhati-hati karena penggunaannya itu ada perkecualian. Misalnya perkecualian dalam penggunaan e. Nah, ini ada dua kasus teman-teman. Yaitu yang pertama, jika teman-teman menemukan kata yang diawali oleh huruf vokal U atau U yang kedengarannya itu seperti huruf konsonan Y atau Y. Yang kedua, apabila teman-teman menemukan kata yang diawali oleh huruf vokal O yang kedengarannya seperti huruf konsonan W atau W. Misalnya a UK ship. Nah, UK di sini kan bacanya itu seperti huruf konsonan ya teman-teman. Kemudian a union. Union bukan union tapi union. Seperti memakai huruf konsonan Y sehingga kita pakai a union bukan an union. Contoh lainnya misalnya a one way lane. Nah, itulah tadi perkecualian untuk penggunaan e. Terus bagaimana perkecualian dalam penggunaan en? Nah, perkecualian dalam penggunaan en ini jika teman-teman menemukan kata yang diawali huruf H atau H, tapi huruf H-nya itu tidak dibaca teman-teman. Apa itu? Yang pertama misalnya an honest person. Nah, honest atau honest di sini hanya itu tidak dibaca ya teman-teman. Jadi cuma honest. Sehingga kita pakainya
an. Selanjutnya misalnya an honorable mention. Nah, honorable hanya tidak dibaca honorable tapi honorable seperti huruf vokal e, sehingga kita pakainya an. Contoh lainnya misalnya an hour, 1 jam. Huruf H di sini juga tidak dibaca sehingga kita memakai an, bukan a hour tapi an hour. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita tadi bicara e dan an, sekarang kita berlanjut ke the. Bagaimana fungsi penggunaan the? Fungsinya ada 3. Yang pertama itu the merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. Yang kedua, the itu digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Kemudian yang ketiga, kata ini digunakan sebelum countable noun, kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Ada 2 contoh ya teman-teman di sini. Yang pertama, there is a pen in my pocket. The pen can be used to write. Nah, di awal kalimat pertama, kita menggunakan a pen karena pulpen di sini masih tidak spesifik. Dia hanya menjelaskan bahwa ada pulpen di sakuku. Tapi di kalimat kedua, itu pulpennya yang dimaksud sudah spesifik karena dia menjelaskan teman-teman, the pen can be used to write. Pulpen yang dimaksud adalah pulpen yang dapat digunakan untuk menulis. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya teman-teman, atau sifatnya definite atau spesifik. Sehingga kita pakainya the, bukan a. There is a pen in my pocket. The pen can be used to write. Kemudian selanjutnya teman-teman, Lina owns a hard disk. The hard disk is plugged in. Oke teman-teman, jadi pada kalimat pertama, a hard disk itu masih belum spesifik. Lina mempunyai sebuah hard disk. Hard disk apa yang dimaksud kita belum tahu. Nah, di kalimat kedua itu the hard disk is plugged in. Nah, ternyata hard disk yang dimaksud itu adalah hard disk yang dicolokkan ke komputer mungkin ya teman-teman. Di sini sudah dijelaskan sehingga sifatnya definite atau sudah spesifik. Makanya kita pakainya the hard disk, bukan a hard disk. Oke teman-teman, begitu ya teman-teman. Jadi pada kalimat pertama atau kalimat yang belum spesifik kita pakainya a. Tapi setelah dijelaskan kita pakainya the. A pen, the pen. A hard disk, the hard disk. Bedanya adalah di sifatnya ya teman-teman, spesifik atau tidak spesifik. Oke teman-teman, itulah akhir dari slide saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Karena hal itu merupakan tindakan yang sederhana bagi Anda, tapi sangat besar manfaatnya untuk saya. Oke, jangan lupa untuk terus belajar bahasa Inggris supaya kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dalam memahami bahasa Inggris. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.